Inul, laras hidup Inul Daratista akhir-akhir ini seolah tak putus diterpa cobaan pahit yang datang bertubi-tubi. Belum kering dihujam masalah terkait rumah tangganya dengan Adam Suseno, Inul kembali dihantam masalah hukum dengan sebuah pihak label ibu kota dan sejumlah artis karena bisnis karaoke-nya dituding melanggar hak cipta. Lalu tidak berapa lama, bisnis karaoke Inul kembali diguncang masalah oleh musibah kebakaran maut yang menelan korban 12 nyawa melayang. Tapi hebatnya, dihantam masalah bertubi-tubi, Inul justru kini berani bangkit dan menghadapi setiap masalah meski harus melewati jalur hukum. Yang keganggu tuh masalah sama Mas Adam dulu gitu. Tapi kalau sekarang sih enggak. Saya nggak capek karena ini adalah perjuangan hidup. Saya di Jakarta juga sendiri, berjuang sendiri, mempertahankan semuanya juga harus sendiri. Dan sekarang kan dibantu sama tim saya juga. Jadi ya alhamdulillah aja, tetap disyukuri, dijalani dan dihadapi gitu. Kalau dirugikan ya pasti dirugikan tidak hanya dengan pihak-pihak tertentu, tapi hampir semua pihak kan pernah menyakiti hati saya. Tapi ya semua akan dikembalikan kepada hukum kalau memang benar atau salah. Tetapi kalau seandainya ini tidak benar ya harus kita luruskan gitu. Tapi sejauh ini selagi saya masih melangkahnya dengan benar ya dilakukan aja nyantai gitu, nggak usah harus yang gimana. Tapi kalau seandainya nggak benar, namanya diinjek-injek terus ya tetap aja nanti harus ambil jalur hukum yang benar gitu, supaya masyarakat juga tahu gitu. Dan kepala saya juga tidak diinjek-injek terus. Tapi dari sederet masalah dan cobaan pahit yang bertubi-tubi menguji tapal batas kesabaran Inul, kabarnya musibah maut kebakaran bisnis karaoke miliknya di Manadolah yang paling membuat Inul terpukul sedih. Tak pelak, cobaan ini seolah menjadi kado pahit HUT ke-10 tahun bisnis karaoke Inul. Shock aja gitu, karena kan 10 tahun membangun Vista itu kan nggak mudah. Dari aku nggak punya duit, mau buka Vista sampai kondisinya, mungkin teman-teman udah lihat di Instagram story-nya saya waktu buka Inul Vista seperti apa. Tidak gampang juga sih sebenarnya, cuman ya memang kalau di tahun yang ke-10 ini hadiahnya yang terindah adalah hadiah musibah ya. Ini adalah peringatan yang indah dari Gusti Allah buat saya. Cobaannya banyak, yang niru juga banyak, kompetitornya banyak, musuhnya banyak. Punya masalah seberat ini tuh saya pengen nangis gitu. Cuman saya harus kuat. Dari kemarin tuh udah pengen nangis sebenarnya. Cuman ya ini adalah sudah kalau ini. Uniknya, di tengah kisah miris Inul Daratista yang menuai cobaan bertubi di momen ke-10 tahun bisnis karaoke-nya, Cita Citata justru menguntai niat untuk mulai membuka bisnis karaoke miliknya. Terinspirasi dari kesuksesan sederet selebriti yang telah membuka bisnis karaoke, juga Inul Daratista, tak pelak niat Cita Citata untuk meretas bisnis karaoke pun mengundang tanya, tidakkah Cita Citata takut diguncang resiko masalah yang sama? Insya Allah memang pengennya sih tahun depan udah ada rencana untuk buka rumah karaoke, tapi memang masih dalam tahap perencanaan, karena kan konsep segala macam kan harus matang. Ini bukan mau ikut-ikutan, tapi memang karena potensi besarnya sih memang dari sana. Sebenarnya bisa dibilang kalau setiap usaha itu ya pasti ada naik turunnya. Terus juga pasti ada yang iri, ada yang enggak. Terus juga pasti ada, ya pokoknya ada masa sedih, ada masa enaknya, ada masa nggak enaknya, udah pasti. Jadi kalau Cita sih mungkin ya lebih belajar juga sama Mbak Inul juga gitu kan. Karena memang ya Cita juga turut prihatin juga sama Mbak Inul gitu. Sekuat itu Mbak Inul, mudah-mudahan mungkin Cita bisa sekuat Mbak Inul nanti ketika mungkin akan ada sesuatu yang, ya ini pahit-pahitnya aja ya, pasti akan ada sesuatu yang memang tidak kita harapkan.
Dan seolah tak cukup dengan rencana membuka bisnis karaoke, diam-diam cita-cita Tata bahkan mulai merintis usaha sepatu. Ya, seolah ingin mewujudkan mimpi almarhum ayahnya yang dulu memang memiliki usaha sepatu, kini kabarnya cita-cita Tata mulai merintis pabrik sepatu miliknya sendiri dengan budget fantastis miliaran rupiah. Sudah membangun usaha rumah kos dengan belasan pintu di Tasikmalaya, benarkah cita-cita Tata ingin membuat sebuah kerajaan bisnis untuk dirinya? Entahlah, yang jelas kehidupan asmaranya sendiri pun terbengkalai. Buktinya, pasca putus dari Richard Pondah, Cita masih belum menggandeng kekasih baru. Almarhum ayah tuh sering banget ngeliatin aku, ini bagusnya tuh kayak gini, ini tuh bikin kayak gini, lebih bagus tuh kayak gini. Jadi aku tahu maksudnya celah-celahnya tuh, oh ya ini buat ini buat ini bagusnya biar tahan kayak gini. Karena memang dari awal memang sebelumnya memang sudah ada planning. Cuma karena memang sepatu ini Cita harus memang benar-benar harus ada waktu. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang Cita juga pengen pacaran, pengen punya pacar. Cuma kan belum ada aja ketemu orang yang benar-benar pas. Dia nggak punya pacar. Bukan selektif lagi sebenarnya, Cita tuh orangnya perfeksionis banget kalau buat cowok ya. Jadi aduh kalau udah deket sama cowok nih satu nih deketin, tahu-tahu orangnya gimana gitu nggak sesuai, udah jauhin dah gitu.